Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Pancasila. Salam Pancasila, salam bela negara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, mata kuliah Pancasila ini terdiri atas beberapa CPL. Jadi yang pertama adalah CPL S1, di mana S adalah sikap. Sebagai contoh, untuk S1 itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan sikap yang kedua itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, moral, norma, dan semangat kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang ketiga menginternalisasi nilai bela negara, integritas, disiplin, anti korupsi, serta karakter kejuangan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah CPL keterampilan umum atau KU, yakni mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan keterampilan umum yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta bertanggung jawab atas hasil secara mandiri maupun kelompok. Kemudian untuk sisi pengetahuan, menguasai konsep, sejarah, nilai, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber nilai dalam kehidupan nasional. Pengetahuan yang berikutnya, yang P2, itu menguasai konsep bela negara, wawasan kebangsaan, widya muatyasa, integritas, dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pembangunan nasional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa kita sebut dengan CPMK. CPMK yang pertama itu mampu menjelaskan konsep landasan sejarah kedudukan dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. CPMK yang kedua mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem etika, ideologi negara, serta sumber pengembangan hukum nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPMK yang ketiga mampu menunjukkan sikap bela negara melalui penghayatan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban, integritas, dan karakter kejuangan sebagai identitas mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. CPMK yang keempat mampu menganalisis berbagai permasalahan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan semangat widya muatyasa untuk menghasilkan solusi yang bertanggung jawab. Yang terakhir, mampu menyusun dan mengomunikasikan gagasan, hasil kajian, atau proyek pemecahan masalah kebangsaan secara ilmiah, logis, kritis, dan beretika sesuai nilai Pancasila dan integritas akademik. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang mana kita kenali sebagai sub CPMK itu terdapat sub CPMK 1 hingga 13. Sub CPMK 1 yakni
mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pendidikan Pancasila, sistem pembelajaran mata kuliah, serta urgensi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses historis perumusan, penetapan, dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan landasan filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi tantangan global, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan politik, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat Indonesia. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bela negara, landasan bela negara, serta nilai-nilai dasar bela negara sebagai karakter warga negara Indonesia. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara dalam kehidupan akademik dan sosial. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan nilai widya muatyasa, integritas, disiplin, kreativitas, kejuangan, dan anti korupsi sebagai jati diri mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu menganalisis berbagai persoalan bangsa dan negara berdasarkan perspektif Pancasila, bela negara, dan integritas kebangsaan. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan gagasan atau proyek pemecahan masalah kebangsaan secara logis, kritis, ilmiah, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Nah, selanjutnya deskripsi singkat dari mata kuliah. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib universitas yang membahas hakikat sejarah landasan kedudukan. Jadi yang membahas hakikat, sejarah, landasan, kedudukan, fungsi, serta implementasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, sistem filsafat, sistem etika, dan sumber pengembangan hukum nasional. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menganalisis berbagai fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta tantangan kebangsaan di era global. Sebagai ciri khas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, mata kuliah ini mengintegrasikan nilai-nilai bela negara, meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.
Selain itu, mata kuliah ini juga menginternalisasikan nilai Widya Muatyasa, integritas, karakter kejuangan, disiplin, kreativitas, kepemimpinan, dan anti korupsi sebagai landasan pembentukan karakter mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Melalui pendekatan outcome based education, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menganalisis permasalahan kebangsaan serta merumuskan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu mengomunikasikan gagasan dan hasil kajian secara ilmiah sebagai wujud kontribusi intelektual dalam pembangunan bangsa sesuai semangat Widya Muatyasa atau ilmu untuk pembangunan bangsa. Kemudian bahan kajian yang dipelajari mahasiswa pada mata kuliah ini meliputi konsep, nilai, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, sistem filsafat, sistem etika, dan sumber pengembangan hukum nasional, serta integrasi nilai-nilai bela negara sebagai karakter khas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Materi pembelajaran mencakup 1. Hakikat, tujuan, dan urgensi pendidikan Pancasila dalam pendidikan tinggi. Yang kedua, sejarah perumusan, penetapan, dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Landasan filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis pendidikan Pancasila. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem nilai bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 6. Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi terbuka dalam menghadapi tantangan globalisasi. 7. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan pengembangan hukum nasional. 9. Pancasila dalam penegakan hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat Indonesia. 10. Konsep, landasan, tujuan, dan implementasi bela negara. 11. Nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. 12. Jati diri UPN Veteran Jawa Timur melalui nilai Widya Muatyasa atau ilmu untuk pembangunan bangsa. Karakter kejuangan, disiplin, kreativitas, kepemimpinan, dan integritas sebagai karakter mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Pendidikan anti korupsi, nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. 15. Analisis isu dan permasalahan kebangsaan kontemporer meliputi korupsi, disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, hoax, kerusakan lingkungan, dan tantangan globalisasi berdasarkan perspektif Pancasila dan bela negara. 16. Penyusunan gagasan, proyek, atau rekomendasi solusi terhadap persoalan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan semangat Widya Muatyasa. Beberapa pustaka yang digunakan antara lain dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan tahun 2026, nomor 2 dan seterusnya, sebagai pendukung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 12 dan seterusnya,
Dosen pengampu saya sendiri, Dr. Rizky Parlika Eskom Mkom. Kemudian dibagilah menjadi 16 pertemuan. Nah, 16 pertemuan tersebut, pertemuan pertama yang saya baca di sub CPMK saja. Pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pendidikan Pancasila. Dibahas juga kontrak perkuliahan dan urgensi Pancasila dalam pendidikan tinggi. Pada pertemuan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses historis perumusan, penetapan, dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan landasan filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis pendidikan Pancasila. Yang pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem nilai bangsa Indonesia. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Pertemuan ke-8, evaluasi tengah semester, di mana di pertemuan ke-8 itu evaluasi kemampuan mahasiswa pada sub CPMK 1 hingga sub CPMK 6. Setelah ETS, lanjut pertemuan 9, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, landasan, tujuan, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai karakter warga negara Indonesia. 13. Mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman terhadap nilai widya muatyasa, karakter kejuangan, disiplin, kreativitas, dan integritas sebagai jati diri mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integritas, pendidikan anti korupsi, serta peran mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi. Pada pertemuan yang ke-15, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kebangsaan serta menyusun solusi berdasarkan nilai Pancasila, bela negara, dan semangat widya muatyasa. Pada pertemuan terakhir yaitu EAS, maka evaluasi capaian seluruh sub CPMK dan CPMK mata kuliah pendidikan Pancasila telah terpenuhi. Dan adapun totalnya nanti adalah 100%. Kemudian pada RPS ini juga ditunjukkan contoh soal ETS beserta bobot di setiap soalnya. Sebagai contoh, soal ETS nomor 1, jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di era digital dan globalisasi. Berikan minimal 3 contoh implementasinya dalam kehidupan akademik dan bermasyarakat. Soal nomor 2, jelaskan proses perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI hingga penetapan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945.
identifikasi kontribusi minimal 3 tokoh nasional dalam proses tersebut. Soal yang ketiga, analisis hubungan antara landasan filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis Pancasila dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Soal yang keempat, banyak masyarakat hanya menganggap Pancasila itu sebagai simbol negara. Analisis, mengapa Pancasila harus dipahami sebagai dasar negara, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Soal yang kelima, Pancasila sering disebut sebagai sistem filsafat. Analisis nilai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang terkandung dalam Pancasila, kemudian jelaskan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang keenam, yang terakhir, perkembangan media sosial menyebabkan masuknya berbagai ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Analisis bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menghadapi tantangan tersebut tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Ya, bobotnya di total 100%. Oke, selanjutnya contoh soal EAS. Soal nomor 1, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan mahasiswa. Soal nomor 2, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. Soal yang nomor 3, jelaskan 5 nilai dasar bela negara serta berikan contoh implementasinya dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat. Soal yang keempat, sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, bagaimana Anda mengimplementasikan nilai-nilai Widya Muatiasa, integritas, karakter kejuangan, dan disiplin dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, korupsi masih menjadi salah satu permasalahan besar bangsa Indonesia yang menghambat pembangunan nasional. Analisis faktor penyebab korupsi dan jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai solusi untuk membangun budaya anti korupsi. Soal nomor 6, studi kasus integratif. Jadi pilih salah satu persoalan bangsa berikut. Ada hoax dan disinformasi digital, ada intoleransi, ada kerusakan lingkungan, ada penyalahgunaan media sosial, dan disintegrasi bangsa. Kemudian identifikasi akar permasalahannya apa. Lalu analisis dengan perspektif Pancasila dan bela negara. Kemudian rumuskan solusi yang realistis dan aplikatif. Yang keempat, jelaskan peran mahasiswa dalam pelaksanaannya. Dan bila ditotal, maka totalnya adalah 100%. Komposisi ini sangat sesuai dengan pendekatan UBE dan KKNI level 6 karena mayoritas soal mengukur kemampuan analisis dan pemecahan masalah kebangsaan, bukan sekedar hafalan konsep. Jadi ini tadi adalah dokumen RPS Pancasila yang nanti akan kita jadikan pedoman dan pondasi dalam perkuliahan Pancasila. Kemudian dari RPS ini